warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adela Salsabila. Saya dari semester 3, NIM saya 18720500052. Saya dari Prodi Pendidikan Ekonomi, Fakultas Ilmu Pendidikan dengan mata kuliah Sosial Media dan dengan dosen pengampu Bapak Joni Tesmanto di Universitas Pancasakti Bekasi. Yang pertama yang akan saya bahas yaitu mengenai commenting culture atau budaya berkomentar. Saya bukan tipe orang yang dengan mudah berkomentar atas suatu masalah. Setiap komentar yang saya tuliskan atau ucapkan pasti saya pikir benar atau untung dan ruginya, benar atau salahnya. Dan apakah komentar yang saya sampaikan dengan bahasa yang sopan sehingga tidak melukai perasaan seseorang? Apakah komentar saya timbul berdasarkan olah pikir atas data yang fakta yang ada atau hoax? Apakah saya perlu berkomentar bila saya tidak menguasai bahkan mengetahui lengkap permukaan masalah yang sudah terjadi? Berita-berita viral yang muncul ke publik yang disebarluaskan menjadi media sosial, dalam hitungan detik akan muncul banyak sekali komentar. Saya amati sedemikian rupa saya menuliskan pendapat. Sengaja karena saya ingin tahu kualitas komentar warganet seperti apa. Sebelum saya baca pendapatnya, saya simak dulu nama akunnya, jelas atau abal-abal. Bila yang kedua, dengan cepat saya tutup mata atas komentarnya. Orang yang berkomentar dengan tidak jelas dan tidak ditanggapi, mereka tidak berani bertanggung jawab dengan ucapannya. Sayangnya, ini malah dilayani oleh sebagian akun yang nyata-nyata namanya jelas. Pikiran demi pikiran terkuras dalam komentar. Emosi satu persatu mulai panas, energi banyak menghamburkan tidak jelas di sana. Sementara itu, akun yang menuliskan berita semakin viral, bagi saya itu menyedihkan. Dan sesungguhnya berpendapat tidak ada yang melarang, itu tak asasi manusia. Bila lebih jujur lagi, manusia lebih suka berkomentar daripada dikomentari. Jika mengomentari paling cepat melihat kekurangan dan kelemahan, jika dikomentari paling cepat menampilkan kelebihan dan kekuatan. Jarang memang ada manusia yang paling mengalah. Tidak semua isu harus ditanggapi atau direspon secara berlebihan. Karena isu yang berkembang di media tidak semuanya nyata. Ada sebagian isu yang direkayasa sehingga tidak sesuai substansi aslinya. Karena itu, menanggapi isu sehingga responnya efektif, jangan sampai kita kehabisan energi untuk merespon berbagai isu yang berkembang. Selanjutnya yang akan saya bahas yaitu berkarir di sosial media. Dunia sosial media semakin hari semakin berkembang. Masih ingat dengan munculnya MySpace and Friendster, ketika setiap orang bisa berekspresi sesuai identitas dan kepribadiannya sehingga banyak dilihat orang, sampai akhirnya saat ini, banyak orang yang sehari-harinya ataupun keperluannya tidak lepas dari sosial media dengan cara harus mengupdate seluruh atau setiap aktivitasnya. Nah, peluang inilah yang dilihat banyak perusahaan maupun entrepreneur yang ingin membangun perusahaan baru di bidang sosial media. Karena mereka sadar membangun sebuah brand lebih cepat dan mudah melalui media sosial. Oleh karena itu, kesempatan berkarir di sosial media terbuka lebar. Selanjutnya yaitu sosial gaming dan perilakunya. Salah satu hasil dari perkembangan teknologi yaitu internet. Seiring berkembangnya zaman internet semakin berkembang pesat, salah satu manfaat dari perkembangan internet yaitu untuk sarana hiburan, misalnya untuk bermain game online. Game online muncul sebagai salah satu hiburan bagi semua kalangan, khususnya remaja. Dengan banyaknya fitur-fitur baru yang jumlahnya beragam dan murah koneksi internet membuat game online semakin menjamur di Indonesia. Tidak hanya di kota-kota besar, game online juga sudah merambah ke pedesaan. Maraknya game online juga menyebabkan remaja menjadi kecanduan terhadap permainan tersebut. Akibat dari game online ini juga merubah remaja dalam hal bersosialisasi. Kehadiran game online ini tentunya membuat dampak positif dan juga dampak negatif. Tergantung bagaimana cara kita menyikapi hal tersebut. Bullying atau pembulian. Bullying dapat memiliki dampak pada psikis jangka pendek hingga jangka panjang. Dampak yang ditimbulkan dari perilaku bullying tidak hanya dengan korban bullying, tetapi juga pelaku dan orang yang menyaksikan bullying itu sendiri. Korban bullying
biasanya akan mengalami berbagai masalah serius. Permasalahan tersebut meliputi masalah kesehatan fisik, sosial, emosional, akademik, dan mental yang buruk. Dari pelakuan yang diterima, dirinya akan membuat dirinya seperti mengalami beberapa hal berikut. Yang pertama, depresi dan kecemasan. Yang kedua, keluhan kesehatan. Yang ketiga, prestasi akademik menurun. Dan pelaku bullyingnya terhadap orang cenderung akan melakukan hal yang sama dengan hingga dewasa. Lebih parahnya yang melakukan hal kekerasan yang menjadikannya seorang kriminal. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.